Ya, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara pada malam hari ini dan melanjutkan tema dalam seri Emmaus Center dalam bulan ini yang berkaitan dengan doktrin akhir zaman. Dan saya diminta untuk membawakan topik mengenai kondisi final orang percaya, khususnya dengan berfokus membicarakan mengenai topik surga, dan khususnya lagi lebih sempit lagi tentang apakah surga di dunia ini, ya. Nah, ini bukan topik yang mudah ya, karena kita berbicara tentang apapun yang berkaitan dengan masa depan yang belum kita alami, ya tentu itu bukanlah topik yang mudah untuk dibahas. Saya menyadari akan hal itu. Ya, sekalipun sudah beberapa waktu terakhir ini cukup sering membaca dan menyelidiki buku-buku yang berkaitan tentang surga, dan khususnya juga membaca teks-teks dalam Alkitab yang berbicara tentang surga, saya menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang mudah untuk betul-betul bisa dicerna oleh kita dengan pikiran kita yang begitu terbatas, ya. Dan tentu dasar pembahasan saya baik hari ini maupun minggu depan itu didasarkan kepada firman Tuhan tentunya, ya. Jadi kita bukan berdasarkan pengalaman, dan tidak ada pengalaman yang kita bisa pakai ya untuk kemudian kita itu membuat atau ya merancang satu doktrin. Ya, saya percaya bahwa dasar kita bisa berdiri tegak di atas kebenaran itu tetap adalah kitab suci. Ya, jadi bukan dari pengalaman. Dan tentu saya juga secara pribadi juga belum ada pengalaman pergi ke surga atau pengalaman berkaitan dengan surga. Ya, oke. Pada saya akan bagi menjadi dua sesi. Sesi hari ini lebih bersifat semacam apa ya, pengantar umum, boleh katakan seperti itu, untuk kemudian mengerucut masuk ke topik yang lebih spesifik pada minggu depan berkaitan dengan surga di dunia ini, atau lebih tepatnya topik minggu depan itu adalah berbicara mengenai New Heaven and New Earth. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah langit dan bumi yang baru. Ya, harusnya itu surga dan bumi yang baru. Ya, nah itu yang akan menjadi fokus untuk pembahasan kita pada sesi minggu depan. Nah, hari ini saya ingin untuk memberikan pengantar untuk kita masuk lebih detail, lebih fokus minggu depan ke topik itu. Ya. Nah, saudara perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini, ya, yang saya kutip dari perkataan-perkataan yang umum orang katakan, ataupun juga perkataan-perkataan atau pernyataan-pernyataan yang ditulis di dalam buku-buku. Misalnya ada orang berkata begini, surga itu adalah eternal home of believers, yaitu seperti tempat kediaman atau rumah kediaman yang kekal dari orang-orang percaya. Ada yang berkata bahwa surga itu adalah rumah, the ultimate home of Christ disciple, ya tempat tinggal atau rumah yang klimaks, yang puncaknya ya dari murid-murid Kristus. Ada juga satu pernyataan di dalam satu buku menuliskan seperti ini, yaitu bahwa semua orang percaya pada akhirnya akan berdiam atau tinggal di surga dengan tubuh kebangkitannya yang mereka akan terima ketika Tuhan itu datang ya dari surga. Mengutip misalnya dari 1 Tesalonika pasal 4, 16, 17, ataupun mungkin Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nah, ini cuma beberapa contoh kutipan, ungkapan atau pernyataan yang mungkin juga saya percaya cukup sering kita dengar. Ya, misalnya pada waktu acara kedukaan, kebaktian penghiburan atau kebaktian pemakaman, cukup sering kita itu memberikan kata-kata penghiburan, ya, seperti ini untuk menenangkan, menguatkan, menghibur keluarga besar yang berduka, dengan khususnya keluarga dari orang yang beriman, ya. Jadi mengatakan bahwa orang ini sudah di dalam Tuhan dan sudah masuk ke dalam kekekalan, masuk ke dalam rumah yang kekal, dan bertemu dengan Kristus, dan akan diam dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Nah, ya cukup sering kita mendengar atau kita mungkin mengatakan ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Nah, setelah pertanyaannya adalah
tepatkah pernyataan-pernyataan tersebut? Ya, tepat atau kurang tepat nih? Apakah memang surga itu adalah the ultimate destination? Yang kita sebut dengan surga itu, apakah itu yang kita yakini sebagai destinasi akhir atau kita yakini sebagai final home, sebagai rumah akhir kita ini? Apakah benar bahwa orang percaya itu akan menghabiskan kekekalan itu di dalam surga? Ya. Nah, apakah salah mengatakan kalimat-kalimat yang seperti yang saya kutip di atas ini? Apakah salah memang mengatakan kalimat-kalimat seperti ini? Nah, itu yang akan menjadi fokus dari pembahasan kita, baik minggu ini, hari ini, maupun juga minggu depan. Nah, saya ingin memulai pembahasan pada hari ini dengan membahas mengenai intermediate state, ya, membahas mengenai intermediate state. Saudara, kalau saya boleh bagi era atau masa hidup kita ini ya, katakanlah secara pribadi begitu ya. Kita bisa bagi menjadi 3 keadaan atau 3 kondisi. Ya, ini pembagian secara garis besar saja ya. Yaitu seperti ini. Present state yaitu keadaan kita sekarang, dalam kehidupan kita sekarang, dalam tubuh kita sekarang yang kita jalani ini, ya kita hidup di dunia yang sekarang ini, kita jalani. Kita kemudian nanti akan masuk ke satu keadaan yang disebut sebagai intermediate state atau keadaan antara atau keadaan peralihan ya atau keadaan masa antara sebelum pada akhirnya kita itu akan masuk ke dalam kondisi final state ya, kondisi final atau keadaan final atau sering orang juga sebut sebagai eternal state ya. Ini kira-kira pembagian secara garis besar saja ya. Nah, kan saya diminta untuk membicarakan final state, khususnya final state bagi orang percaya ya, tidak bicara mengenai final state orang-orang yang tidak percaya, tapi fokus pada orang-orang percaya dalam kaitan dengan surga. Maka sebelum bicara mengenai final state atau eternal state ini, ada baiknya kita itu membahas lebih dulu mengenai apa itu intermediate state. Ya, apa itu intermediate state? Saudara, kenapa ini penting? Karena ada yang beranggapan bahwa kondisi intermediate state itulah kondisi final state. Artinya apa yang terjadi di intermediate state itulah yang kemudian diyakini, ya mungkin oleh cukup banyak orang Kristen, ya itulah final state, itulah eternal state kita. Nah, setelah kita masuk dalam topik ini, ya apa itu intermediate state? Setelah intermediate state itu berbicara mengenai keadaan eksistensi orang yang meninggal dalam masa antara sejak dia mati sampai kemudian terjadinya kebangkitan tubuh, yaitu pada waktu Yesus datang kedua kali dan ada penghakiman terakhir dan juga kemudian ada kebangkitan tubuh. Ya, jadi setelah kematian kita tahu ada interval waktu yang mana seorang yang meninggal itu menunggu nih penghakiman terakhir, menunggu kebangkitan tubuh itu, dan keadaan inilah yang disebut sebagai keadaan intermediate state ya. Nah, kita tahu bahwa Alkitab banyak bicara mengenai hal kebangkitan di akhir zaman nanti pada waktu Yesus datang kedua kali. Ya, tetapi itu bukan topik kita pada hari ini dan bukan juga menjadi fokus pembahasan dari saya. Mungkin minggu depan saya akan sedikit singgung saja tentang kebangkitan tubuh ini. Nah, saudara, kalau berbicara mengenai intermediate state, bicara tentang keadaan eksistensi orang yang meninggal nih dalam masa antara kematian dan kebangkitan, kita harus mengakui satu fakta, bahwa pembahasan ini mengenai intermediate state ini, itu adalah pembahasan yang tidaklah sangat banyak dan juga tidaklah mendetail, begitu ya. Ya, seorang teolog bernama Berkouwer itu memakai ungkapan membicarakan mengenai doktrin atau ajaran ini dengan mengatakan nothing more than a whisper. Itu enggak lebih dari seperti bisikan ya. Kita bukan mendengar suara yang besar, yang keras, yang kemudian kita dengan jelas mendengarnya, tetapi itu seperti satu bisikan. Nah, inilah tantangannya setelah pada waktu kita bicara mengenai ajaran intermediate state ini. Ya, jadi di satu pihak kita tahu ketika kita ditanya oleh orang yang mungkin berduka kehilangan kekasihnya dan orang ini bertanya, di mana
papaku, di mana mamaku, di mana istriku, di mana suamiku, apakah bersama dengan Yesus, apa yang dilakukan saat ini, dan sebagainya. Sudah pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin muncul. Di satu pihak kita ingin untuk menolong, bisa memberikan jawaban. Ya, tetapi di pihak yang lain kita menyadari bahwa kita itu tidak bisa untuk memberikan jawaban hanya sesimpel dengan berkata dia ada bersama dengan Kristus, begitu loh. Ya, meskipun itu jawaban yang paling umum yang kita berikan, ya. Karena banyak hal lain yang mungkin kita perlu mungkin jelaskan atau uraikan atau sampaikan atau ajarkan, ya. Terlalu sederhana sekali kita mengatakan bersama dengan Kristus, ya memang sampai di sana, cuma berhenti sampai di sana kita. Tapi banyak hal yang lain mungkin kita nggak jelaskan, sehingga mungkin perkataan kita itu tidak terlalu banyak memberikan kekuatan atau memberikan penghiburan. Ya. Nah, inilah tantangannya pada waktu kita bicara mengenai intermediate state ini. Ya. Jadi tidak banyak dibahas dan juga tidak sangat mendetail, sehingga masih kita harus akui masih begitu banyak misteri yang kita hadapi pada waktu kita bicara mengenai topik ini. Nah, untuk pembahasan tentang intermediate state ini, saya bagi menjadi 3 bagian. Pertama, saya ingin bicara lebih dulu mengenai apa yang Alkitab ajarkan sih mengenai dunia orang mati. Ya, ini istilah yang dipakai di dalam Alkitab, ya, dunia orang mati. Kita lihat secara sekilas saja penggunaan istilah ini dan kemudian bagaimana istilah ini dikaitkan nanti dengan beberapa perikop yang akan kita soroti. Nah, di Perjanjian Lama itu ada istilah atau kata Ibrani, yaitu kata Sheol, yang itu diterjemahkan secara umum sebagai dunia orang mati, ya, dunia atau wilayah orang mati. Ya, banyak ayat-ayat yang bisa ditunjukkan. Saya cuma memberikan beberapa contoh di sana, ya, misalnya di Kejadian pasal yang ke-37, ya, ayat yang ke-35. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan bergabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Jadi waktu itu berpikir bahwa Yusuf sudah mati dan ingin untuk kemudian juga mendapatkan anak ke dalam dunia orang mati. Nah, ini cuma satu contoh dari begitu banyak ayat-ayat lain yang berbicara mengenai hal ini, ya. Nah, ada kalanya ungkapan atau istilah Sheol itu diartikan secara umum sebagai kondisi kematian fisik. Ya, jadi tidak berbicara khusus mengenai satu keadaan atau satu lokasi atau satu tempat begitu, tapi hanya bicara mengenai kematian fisik. Ya, begitu aja, itu arti secara umum. Ya, ada beberapa contoh yang saya berikan di sana, misalnya di Mazmur 88, Mazmur 89, ya saudara bisa melihat di sana. Saya tidak akan membacakannya, ya. Nah, bicara mengenai Sheol yang diterjemahkan dalam Alkitab sebagai dunia orang mati, itu kita bukan bicara tempat penghukuman atau tempat pahala. Tapi bisa dikatakan ini adalah tempat penantian. Setelah bicara dunia orang mati, itu bicara satu eksistensi dunia yang atau wilayah atau alam, kalau kita boleh sebut seperti itu, yang di mana eksistensi secara spiritual dan tanpa tubuh itu ada di sana, yang dimasuki oleh semua orang benar, semua orang baik benar ataupun jahat ketika mereka itu meninggal. Nah, ini pengertian secara spesifik mengenai kata Sheol yang ada di dalam Perjanjian Lama ini, ya. Nah, ketika kita membaca bagian yang berkaitan dengan Sheol ini yang cukup banyak muncul di dalam Perjanjian Lama, ketika kita fokus dalam Perjanjian Lama, kita mendapati bahwa di Perjanjian Lama sendiri tampaknya sudah mulai ditunjukkan, meskipun tidak sangat jelas sekali, ya kita harus akui tidak sangat jelas sekali, sudah mulai ditunjukkan pembedaan keadaan orang-orang benar dan keadaan orang-orang jahat, ya, the righteous and the wicked, ya. Misalnya saya ambil contoh yang terkenal itu adalah di Mazmur 49. Ya, saya bacakan di Mazmur 49 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Inilah jalannya orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati,
digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Ayat 16, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Ya. Nah, saudara, Mazmur 49 khususnya di ayat yang ke-16 ini mengatakan, tetapi Allah itu akan menyelamatkan, tapi Allah akan membebaskan nyawaku ya dari cengkraman dunia orang mati. Dia akan menarik aku. Nah, apakah ini artinya cuma sekedar bahwa oh orang ini tidak jadi mati, maka kemudian tidak turun ke dunia orang mati? Ataukah ada sesuatu terjadi nih dengan orang ini sehingga kemudian dilepaskan dari cengkraman dunia orang mati ini? Nah, itu diskusi di kalangan para penafsir Mazmur 49 ini. Begitulah. Apa yang dimaksud nih dengan ungkapan dilepaskan dari cengkraman dunia orang mati ini? Nah, ini loh yang ada indikasi sepertinya memang ada pembedaan keadaan orang benar, orang jahat. Meskipun tidak sangat jelas apa artinya dilepaskan. Apakah ini artinya dibangkitkan? Atau apakah artinya ini dipindahkan ke bagian tertentu di dunia orang mati itu? Ataukah diangkat kemudian masuk ke surga? Ya, bukan ditinggalkan di dunia orang mati. Nah, ini diskusi yang muncul. Nah, saudara, dari pembedaan ini memang ada beberapa ahli yang berpendapat kalau bicara Sheol itu jelas artinya cuma merujuk pada tempat orang-orang jahat yang mengalami penghukuman. Orang benar tidak menuju ke Sheol, tetapi menuju ke surga. Misalnya di Mazmur 73 ya ayat 24 dan 26 itu meskipun tidak ada istilah Sheol dipakai di sana, tetapi memang ditunjukkan ya melalui perikop di Mazmur 73 ini, yaitu bagaimana Tuhan itu mengangkat ke dalam kemuliaan. Dikatakan dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Lalu ayat 25-nya bicara, siapa kegerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Begitu. Jadi ada satu pernyataan dari penulis Mazmur 73 ini bahwa Tuhan itu membawa dia dalam kemuliaan, dan kemudian dikatakan ada di surga. Siapa gerangan ada padaku di surga nih. Nah, itulah diyakini oleh sebagian ahli bahwa kalau bicara Sheol itu cuma bicara tempat atau lokasi di mana orang-orang jahat ini mengalami penghukuman, sedangkan orang benar tidak ke sana, tapi ke surga. Tapi sekali lagi, saudara, ini ada juga diskusi, ada perdebatan. Ya. Nah, saya lanjutkan di Perjanjian Baru. Saudara, di dalam Perjanjian Baru dipakai istilah Hades, ya, kata Yunani Hades, ya. Kata Sheol dalam Perjanjian Lama itu diterjemahkan menjadi Hades di Perjanjian Baru, dan itu banyak ayat yang muncul, dan saya cuma tuliskan beberapa ya di sana. Nah, Hades ini kita tahu ya dalam dunia religiusnya orang Helenistik itu adalah dianggap sebagai apa ya, ilah atau dewa underworld, ya, dewa dunia bawah begitu loh ya. Tapi dalam pemahaman orang-orang Yunani memang Hades itu dipakai merujuk pada alam atau pada wilayah dari dunia bawah itu, di mana jiwa dari manusia-manusia yang mati itu ada di sana ya. Itu dalam pemikiran orang-orang Helenistik. Nah, kata Sheol diterjemahkan menjadi Hades. Nah, pada waktu kita melihat kata Hades dipakai di dalam Perjanjian Baru, ya, kita bisa mengatakan bahwa sama pengertian dengan Sheol tadi, yaitu ini kita bicara mengenai dunia orang mati. Jadi Hades itu jangan diidentikan sebagai neraka. Saudara, kenapa? Karena memang ada yang mengartikan Hades itu neraka. Begitu juga kata Sheol. Kata Sheol itu juga sering diterjemahkan di dalam Perjanjian Lama itu sebagai neraka. Ya, dalam neraka di dalam pemahaman yang kita pahami sekarang ini. Ya, misalnya King James Version, Alkitab King James Version cukup sering menerjemahkan sebagai hell. Ya, baik kata Sheol maupun juga kata Hades ini, dan ini tidak akurat ya, karena bicara mengenai Hades itu bicara dunia orang mati, bukan neraka. Nah, saya ambil contoh misalnya di Kisah Rasul pasal 2 di ayat 27 dan ayat 31, itu adalah kutipan dari Mazmur 16 ya. Itu bicara mengenai Tuhan kita, Tuhan Yesus.
yang mati dan kemudian bangkit, ya. Nah, dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu, engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kemudian ayat 31, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, ini bicara Mesias yang dibangkitkan dengan mengutip dari Mazmur 16 ini. Jadi sepertinya dikatakan begini kalau sederhananya, Yesus itu tidak ditinggalkan di Hades. Yesus mati, dia menuju ke dunia orang mati, tetapi tidak ditinggalkan di sana, terjadi kebangkitan. Nah, ini yang dimaksud oleh Petrus ya ketika mengatakan hal ini di dalam khotbahnya di hari Pentakosta, ya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi bicara Hades itu bicara dunia orang mati, bukan bicara spesifik mengenai neraka. Tapi yang memang kita perlu tahu begini. Yang kita perlu tahu adalah ada perkembangan pemahaman mengenai Hades atau mengenai Sheol ini, ya, khususnya di dalam masa antar perjanjian. Dalam masa antar perjanjian itu ada kepercayaan populer di kalangan Yahudi bahwa memang ada pemisahan tempat di dunia orang mati antara orang-orang benar dan orang-orang jahat. Ya, banyak tulisan berbicara itu. Yang mungkin cukup terkenal itu adalah kitab 1 Henok dan kitab 4 Esra. Di perikop tertentu bicara mengenai orang benar dan orang jahat itu dipisahkan di Hades sampai nantinya penghakiman yang terakhir. Jadi dengan kata lain, berbicara mengenai Hades atau Sheol, bicara tentang dunia orang mati, memang sepertinya menerima semua orang mati, baik ataupun jahat. Tetapi ada kemudian pemisahan, ya, dua keadaan atau dua tempat ini. Saya mengutip seorang sarjana perjanjian baru bernama George Eldon Ladd berkata, ya di dalam Yudaisme itu muncul satu doktrin Sheol yang khusus, yaitu Sheol sebagai tempat kebahagiaan untuk orang benar, tetapi Sheol itu juga sebagai tempat penderitaan bagi orang-orang yang tidak benar atau orang-orang yang jahat. Nah, saudara, di latar belakang konsep seperti inilah saya percaya kepercayaan seperti ini juga ada di zaman Yesus dan juga di zaman para penulis PB. Nah, salah satu contoh yang kita bisa lihat itu adalah di dalam perumpamaan mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin yang ada di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ya, memang ini adalah perumpamaan. Poinnya bukan bicara mengenai eskatologi, bukan bicara mengenai masa depan tentang akhir zaman dan sebagainya. Poinnya bukan di sana, poin utama dari perumpamaan ini. Maka kita perlu hati-hati memakai perumpamaan ini untuk kemudian kita tuh menciptakan atau membuat satu doktrin. Tetapi Yesus di dalam mengajarkan perumpamaan atau memakai perumpamaan itu tidak mungkin memakai cerita yang benar-benar terpisah atau khayalan yang tidak sesuai dengan realitas untuk mengilustrasikan poinnya. Maka mengenai perumpamaan ini, kita bisa mengatakan betul meskipun tujuan utamanya itu bukan berbicara mengenai eskatologi, tetapi Yesus di sini sebenarnya memberikan kepada kita satu pandangan sekilas lah, melihat natur kehidupan setelah kematian di antara masa kematian sampai kepada nantinya penghakiman yang terakhir. Dan perumpamaan ini juga menunjukkan konsep Hades yang berkembang dalam pemikiran Yahudi. Sehingga pembagian nanti setelah penghakiman terakhir antara orang benar dan orang jahat, itu sepertinya sudah diantisipasi di dunia orang mati ini. Nah, salah satu ungkapan yang dipakai yang muncul di dalam Lukas pasal 16 ini misalnya adalah ungkapan ada di pangkuan Abraham. Ya, ini jelas bukan satu tempat siksaan atau tempat penderitaan. Sedangkan Lazarus ada di pangkuan Abraham, sedangkan orang jahat itu ada di tempat di mana dia itu mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan. Nah, ada gap antara dua lokasi, dua tempat ini. Ya. Nah, dikatakan di Lukas pasal 16 ayat yang ke-23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, ini Indonesia menerjemahkan alam maut, inilah Hades. Ketika mengalami sengsara di Hades ini, ya ada di Hades tetapi mengalami sengsara. Nah, ini salah satu contoh aja untuk menunjukkan bahwa terjadi perkembangan konsep seperti ini. Ya,
Nah, dari perkembangan ini muncul kemudian juga misalnya istilah atau kata Firdaus. Kata Firdaus muncul sebagai untuk menggambarkan tempat orang-orang benar ini. Juga dikaitkan istilah pangkuan Abraham. Ya, di beberapa literatur Yahudi yang ada di masa antar perjanjian maupun juga di masa abad-abad pertama Masehi, itu muncul ungkapan Firdaus, muncul ungkapan pangkuan Abraham, ya, dan itu digambarkan sebagai tempat kediaman atau tempat orang-orang pilihan, tempat orang-orang benar ini. Ya, nanti kita lihat istilah Firdaus juga muncul, ya, paling tidak di Perjanjian Baru itu muncul 3 kali istilah ini dipakai. Nah, dari pemahaman ini, perkembangan pemahaman ini, kita bisa mengatakan begini, bicara Hades memang secara pengertian umum itu bicara dunia orang mati. Tetapi Hades kemudian itu bisa dipakai untuk merujuk secara khusus pada tempat penderitaan atau tempat siksaan bagi orang-orang jahat. Tadi Lukas 16 ayat 23 menunjukkan itu, orang kaya itu menderita sengsara di alam maut, di Hades ini. Nah, kalau nanti kita melihat misalnya di Wahyu pasal 20 ayat yang ke-14, ya. Di sana dikatakan bahwa Hades itu pada akhirnya itu akan dihancurkan, dalam arti akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, lautan api inilah yang kemudian kita mungkin kenal ini dengan istilah neraka nih. Tapi Hades itu bukan neraka. Digambarkan di Wahyu pasal 20 ya ayat 14 ini, ayat 13 dan 14 itu adalah kerajaan maut atau Hades ini menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya nih ya untuk kemudian menghadap pada penghakiman terakhir, dan kemudian Hades ini pada akhirnya dihancurkan ya, dibuang ke neraka kalau kita pakai gambaran di kitab Wahyu itu, artinya tidak diperlukan lagi setelah penghakiman terakhir itu. Nah, saudara, dari penggunaan istilah penggambaran tentang dunia orang mati ini, kesimpulannya begini. Jelas ada kelanjutan eksistensi setelah kematian. Itu keyakinan yang ditunjukkan di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, pengalaman yang dialami orang benar dan orang jahat, pengalaman berbeda di dunia orang mati ini. Meskipun sekali lagi kita tidak tahu, karena tidak digambarkan dengan sangat jelas sekali pengalaman atau keadaan mereka itu bagaimana sih. Ya. Tapi kemudian kita juga bisa mengatakan begini, tidak tepat mengatakan bahwa orang jahat itu langsung menuju ke neraka setelah kematian. Ya. Nah, pertanyaannya adalah setelah kita membahas ini, bagaimana dengan orang-orang benar? Bagaimana dengan orang-orang percaya? Apakah mereka ini kita bisa mengatakan bahwa mereka ini setelah mati itu menuju ke surga atau masuk surga? Nah, ini pertanyaan yang membawa kita untuk masuk ke dalam bagian yang kedua ini. Apa yang terjadi dengan orang-orang percaya, dengan katakanlah kita nih orang-orang percaya setelah kematian. Nah, mari kita lihat beberapa teks terlebih dahulu. Ya, beberapa teks yang seringkali dipakai ketika berbicara mengenai intermediate state ini, dan secara khusus berkaitan dengan believers, orang percaya. Saudara, kita tahu di Kisah Rasul pasal yang ke-7 itu sebelum meninggal, Stefanus itu berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saudara, kalau melihat di dalam Kisah Rasul pasal 7 itu, sebelumnya Stefanus itu melihat langit atau surga ini, ya heaven ini terbuka, dan dia melihat anak manusia itu berdiri di sebelah kanan Allah. Dia melihat sesuatu nih, dia melihat surga itu terbuka nih. Nah, tidak ada indikasi dalam permohonan atau permintaan dari Stefanus ini, ketika dia menaikkan doa sebelum mati itu, untuk kemudian dia itu mau pergi ke Hades. Tapi dia cuma mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dia mengharapkan dirinya, ya, atau ada bagian dari dirinya, kalau kita boleh sebut seperti itu dengan ungkapan "terimalah rohku" ini, yang akan menuju pada hadirat Yesus ketika dia itu meninggal, ketika dia itu mati. Rohnya bisa langsung bersama dengan Yesus. Yesus sudah kembali ke surga. Dilihat nih oleh Stefanus, ada di sebelah kanan Allah. Itu menunjukkan karya penebusan Kristus itu sudah selesai, dia sekarang ada di surga, dan si Stefanus ini minta untuk rohnya itu langsung bersama dengan Yesus. Saudara, apakah ini bisa dikatakan begini? Apakah gambaran ini atau contoh ini bisa dikatakan bahwa inilah fitur khusus untuk keadaan orang benar yang meninggal, orang percaya dalam Kristus, orang benar meninggal di periode setelah kenaikan Yesus ke surga?
Nah, nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini. Apakah kita bisa sebut ini fitur khusus nih? Orang percaya dalam Kristus, setelah Kristus kembali ke surga, maka kemudian setelah meninggal, mereka itu bersama dengan Yesus. Di mana? Di surga. Nah, setelah kita lanjutkan lebih dulu. 2 Korintus 5 ayat yang ke-8, Paulus berkata begini, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya, yes, we are good courage, and we would rather be away from the body. Ya, be away from the body, ya bicara tentang kematian, and at home with the Lord. Ya, saya tidak ada waktu untuk membahas secara rinci 2 Korintus 5 ini. Ya, 2 Korintus 5 ini salah satu perikop yang berbicara mengenai juga kebangkitan, ya, dengan memakai gambaran-gambaran seperti memakai pakaian, memakai apa itu dilingkupi dengan bangunan dan sebagainya. Itu gambaran-gambaran yang muncul di 2 Korintus 5. Kalau membaca 2 Korintus 5 mulai 1 dan seterusnya, kita akan melihat ya, sepertinya Paulus itu bicara memang mengenai 3 keadaan. Keadaan pertama adalah keadaan ketika dia masih ada dalam tubuh, ya bukan di luar tubuh. Dia ada di dalam tubuh ini, ya. Kemudian keadaan yang kedua, dia itu sebenarnya tanda kutip telanjang, tidak berpakaian. Keadaan yang ketiga digambarkan dia itu diberi pakaian sepertinya ya, atau diberi apa itu bangunan dari Allah itu, atau masuk dalam satu bangunan itu. Nah, itu kelihatannya menggambarkan tentang kebangkitan ya. Nah, meskipun tidak eksplisit sekali bicara mengenai intermediate state, tetapi ungkapan dia telanjang ya, kedapatan tidak berpakaian telanjang itu kelihatannya adalah gambaran mengenai intermediate state ini ya, sambil menantikan kebangkitan yang di depannya ya. Nah, to be at home with the Lord, menetap pada Tuhan, itu satu gambaran persekutuan dengan Tuhan itu ya, satu komunion yang sangat erat sekali, komunion antara dia dengan Tuhan ya. Itu yang dia yakini dia akan alami setelah dia itu beralih dari tubuh ini. Filipi 1 ayat 21 sampai 23, Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, ya to live in the flesh, itu Paulus katakan. Jikalau aku harus hidup dalam daging ini, dalam pengertian tubuh fisik, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, dan itu memang jauh lebih baik. Ya, ini Filipi 1 ayat 21 dan 23. Jadi Paulus mengkontraskan antara living in the flesh atau living in the body dengan bersama-sama dengan Kristus, yang dia berani katakan itu memang jauh lebih baik. Tapi sekali lagi saudara, kita melihat Paulus di sini tidak memberikan data secara spesifik natur dari keadaan ini apa sih bersama-sama dengan Kristus itu. Ya, dia tidak memberikan detail pembahasannya. Ibrani pasal 12 ayat 22 dan 23 berkata begini, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, kalau saudara ada waktu membaca Ibrani pasal 12, khususnya mulai ayat yang ke-18, saudara tahu topiknya itu kira-kira bicara mengenai bagaimana hidup sebagai warga negara dari Yerusalem surgawi. Ya, ini istilah Yerusalem surgawi, mungkin kita bisa identikan dengan surga, begitu loh. Bagaimana hidup sebagai warga negara surga. Dan digambarkan bahwa orang-orang percaya itu punya privilege, bisa datang menghampiri Tuhan, begitu loh, bisa datang menghampiri Tuhan yang ada di surga itu, dan kemudian digambarkan dengan gambaran-gambaran seperti ini, keadaan yang ada di surga itu, dan khususnya di sana dikatakan roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Sudah banyak diskusi mengenai ungkapan ini, tetapi mayoritas penafsir itu menyetujui bahwa ini bicara mengenai all believers dari sepanjang zaman. All believers berarti apa? Ini bukan hanya orang-orang yang percaya pada Kristus setelah Kristus datang, tetapi ini juga adalah orang-orang yang percaya bahkan sebelum Kristus datang. Ini orang-orang benar, katakanlah mungkin di zaman PL nih. Itu pun tercakup di dalam ungkapan ini. Roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ada di mana nih? Ada di Yerusalem surgawi. Ya, ini salah satu ungkapan yang mau menggambarkan
keadaan ini. Wahyu 6, 9-11. Setelah kita Wahyu memang bersifat simbolis, tetapi juga menggambarkan apa yang dilihat di surga. Meskipun dengan gambaran-gambaran simbolis, tetapi ada kebenaran-kebenaran teologis yang mau disampaikan. Dan dalam Wahyu 6, 9-11, dan dikatakan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ada sesuatu yang dilihat nih, yaitu jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Para martir kita boleh sebut seperti itu, ya, orang-orang martir ini, dan mereka ada di hadapan Allah nih, ya, dan mereka itu berkomunikasi, ya, berteriak, berkata kepada Allah, berapa lama lagi ini sampai menunggu Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami pada mereka yang diam di bumi. Sebenarnya ini gambaran dari jiwa-jiwa yang seperti itu. Wahyu 7, 9-17 itu boleh dikatakan menggambarkan orang-orang yang sama, yang dikatakan mereka itu ada di hadapan Allah dan memuji Allah. Ya, kita tidak akan melihat perikop itu, ya. Nah, saudara, kalau melihat beberapa perikop ayat ini, kita bisa berkata begini, hari ini kita tidak berbicara mengenai kematian, tapi saudara tahu kan, orang yang mati dalam arti tubuh fisiknya itu berhenti bereksistensi, bukan berarti kemudian orang ini berhenti bereksistensi. Tapi kita bisa mengatakan jiwa rohnya itu tetap eksis. Nah, orang yang meninggal ini ada di dalam dunia atau di dalam alam yang lain. Jadi kontras antara kehidupan dan kematian itu bukan kontras antara eksistensi dan non-eksistensi, tetapi kontras antara dua keadaan eksistensi yang berbeda. Jadi kematian itu boleh katakan satu transisi dari keadaan ke keadaan eksistensi yang berbeda. Jadi kematian itu kita yakini dari perspektif Alkitab itu bukan extinction, bukan kepunahan. Ya, kematian itu bukan akhir, tetapi itu seperti satu start dari perjalanan yang baru. Nah, berdasarkan beberapa ayat tadi, maka bisa dikatakan begini, bahwa orang percaya dalam Kristus yang meninggal, itu kita bisa mengatakan pergi menuju ke surga, ya, tempat kediaman Allah, ke tempat ada hadirat Kristus, ya, kita bisa mengatakan seperti itu, ya, melihat dari beberapa perikop tadi. Nah, pertanyaan yang muncul adalah begini, bagaimana surga ini, ya, keyakinan bahwa ini loh surga, ya, pergi menuju ke surga ini, dikaitkan dengan Sheol atau Hades tadi. Atau dengan kata lain, saya ingin untuk kemudian mengajak saudara memikirkan begini. Saudara tahu salah satu penjahat yang disalib di sebelah Yesus itu diselamatkan, dan Yesus berkata begini kepada penjahat itu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, tadi saya jelaskan sedikit perkembangan konsep Hades di dalam masa antar perjanjian itu di kalangan orang-orang Yahudi. Nah, kata Firdaus itu muncul. Dan di sini Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku dalam Firdaus. Apakah Firdaus ini identik dengan surga? Kata Firdaus muncul untuk dalam kaitan dengan surga itu di 2 Korintus 12. Ya, ketika Paulus diangkat nih ke surga tingkat yang ketiga dan dikatakan dia itu diangkat ke Firdaus. Apakah Firdaus di sini itu identik dengan surga yang dimaksud oleh Paulus di 2 Korintus 12 ini? Nah, pertanyaan ini kenapa muncul? Karena Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku. Nah, apakah Yesus sendiri langsung juga ke surga di antara masa penyaliban dan kebangkitannya? Kalau melihat seperti tadi Kisah Rasul pasal 2, 27, 31, Yesus turun ke dunia orang mati. Apakah dia ada di sana nih? Turun ke Hades. Kalau iya, apa yang dia lakukan? Itu diskusi-diskusi yang muncul kan. Tapi juga saudara perhatikan di Yohanes pasal 20 ayat 17 Yesus berkata nih kepada muridnya, aku belum pergi kepada Bapa. Aku akan pergi kepada Bapakku dan kepada Bapakmu. Begitu loh. Jadi belum pergi, belum kembali sepertinya ke surga. Begitu loh. Nah, apakah Yesus langsung ke surga nih? Dan kemudian bisa berkata kepada penjahat ini, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Apakah mungkin Firdaus yang dimaksud Yesus di sini itu adalah intermediate state? Dan itu merujuk kepada Hades tadi.
begitu loh. Tetapi ini yang merupakan tempat kebahagiaan itu. Dalam pengakuan iman kita kan kita ada satu pengakuan bahwa Yesus turun dalam kerajaan maut. Saudara, apakah bisa dihubungkan misalnya dengan pemahaman yang seperti ini? Ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin kita perlu pikirkan. Nah, saudara, bagaimana menjawab ini? Saudara, ini sesuatu yang tidak gampang. Tadi saya katakan bahwa doktrin mengenai intermediate state itu memang sangat bersifat seperti bisikan, ya, sangat tidak jelas sekali, dan kita berhadapan dengan begitu banyak misteri. Nah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama begini. Orang-orang berpendapat bahwa bagian Hades yang adalah untuk orang benar, yaitu Firdaus, yang adalah tempat kebahagiaan itu memang yang dipahami sebagai surga. Itulah yang dipahami sebagai tempat kehadiran Allah, tempat kehadiran Kristus. Dengan merujuk misalnya kepada 2 Korintus 12 tadi. Misalnya saya kutip Millard Erickson. Sekali lagi saya tidak sangat yakin sekali, tapi dia bisa mengatakan kalimat ini, apakah dia berpegang pada pandangan seperti ini, yaitu setelah kematian orang percaya itu go immediately to a place and condition of blessedness. Dia nggak langsung sebut itu sebagai surga. Dalam konteksnya itu dia bicara itulah paradise, dan unbelievers menuju kepada tempat di mana mengalami akan kesengsaraan, siksaan dan hukuman nih. Nah, ini kemungkinan yang pertama, bahwa tetap bisa disebut surga karena apa? Bagian Hades yang Firdaus itulah surga. Kemungkinan yang kedua adalah begini. Pada waktu kenaikan Yesus ke surga, ya, Yesus itu pergi ke surga dan dia membawa bersamanya orang-orang benar yang ada di bagian Hades yang adalah Firdaus itu. Sementara orang-orang jahat itu tetap berada di Hades menunggu penghakiman. Nah, setelah masa periode Yesus naik ke surga itu, setelah itu orang percaya yang mati dalam Kristus itu akan langsung pergi kepada Kristus di surga sambil menunggu kebangkitan tubuh di masa depan. Sementara orang-orang yang tidak percaya itu menuju ke Hades nih. Maka oleh sebab itu dikatakan pada akhirnya Hades itu akan dilemparkan dalam lautan api neraka, Wahyu 20 tadi, dan semua orang percaya itu nanti akan mengambil bagian di New Heaven and New Earth. Nah, apakah kemungkinan ini? Nah, setelah diskusi seperti ini, saya tunjukkan satu gambar mengenai kemungkinan kedua ini. Ya, saya ambil gambar ini dari seorang ahli Perjanjian Baru, ya, Michael Birth, di dalam bukunya Evangelical Theology. Dia membuat gambaran bahan seperti ini. Ya, kalau di Perjanjian Lama itu bicara orang-orang kudus di Perjanjian Lama mati, maka mereka menuju ke Sheol dan Hades, dan ada pemisahan, tempat orang jahat, tempat orang benar. Tetapi ketika Kristus sudah hadir, kemudian mati, bangkit, dan naik ke surga, nah ketika Kristus naik ke surga, dia mengatakan bahwa di sanalah dia membawa orang-orang benar dari Sheol tadi, dari Hades tadi. Dan setelah itulah, kemudian kita bisa mengatakan, kalau orang percaya atau orang benar meninggal, akan berada di surga bersama dengan Kristus, dan orang-orang yang tidak benar atau tidak percaya itu adalah orang-orang yang ada di Sheol dan Hades. Dan nanti terus berlanjut, ya dalam bahkan ini sudah lihat, terus berlanjut sampai kemudian menuju ke orang-orang benar, ini menuju ke New Heaven and New Earth, kemudian Hades itu dikatakan dilemparkan ke dalam lautan api, ke dalam neraka. Nah, setelah ada diskusi-diskusi seperti ini saya sajikan terus saudara, dan mungkin juga masih ada pandangan yang lain, tapi saya berikan cuma 2 pandangan yang secara umum mengamati tentang hal ini. Nah, setelah kesimpulannya begini, bicara mengenai what happened to believer after death, kesimpulannya begini, setelah kematian, terlepas dari kita berpegang kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, memang kita bisa mengatakan orang percaya itu dalam Kristus, ada bersama dengan Kristus. Karena Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa, dan karena tempat kediaman Allah itu sering disebut sebagai surga, maka kita bisa mengatakan bahwa orang percaya yang meninggal itu menuju ke surga. Nah, apa yang sesungguhnya dialami oleh orang percaya di masa antara ini, di intermediate state ini, jelas sangat sulit untuk diketahui. Seorang ahli PB bernama Joachim Jeremias itu berkata, ya Perjanjian Baru secara konsisten ya menyatakan fellowship with Christ itu loh, setelah kematian. Itulah yang menjadi sesuatu yang keunikan Kristen berbicara mengenai intermediate state, khususnya untuk kita bicara dari perspektif orang-orang benar, ya kita menyimpulkan seperti itu. Sekali lagi ini sesuatu hal yang
banyak yang masih sulit dijawab oleh kita secara mendetail karena Alkitab tidak banyak berbicara mengenai hal ini. Ya, kita memiliki keyakinan bahwa kematian tidak akan memisahkan orang dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Ada dalam persekutuan dengan Kristus, tentu juga ada dalam persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya yang juga ada di surga. Dan saya percaya bahwa tentu dalam keadaan seperti itu tidak melakukan dosa, tidak melakukan hal-hal yang jahat. Orang-orang percaya dalam intermediate state ini juga boleh dikatakan mereka itu sebagai tanda kutip beristirahat ya dari semua labor yang dilakukan dalam dunia ini. Itu disebutkan ya sebagai kematian itu sebagai satu istirahat sepertinya. Dan kita sekali lagi juga tidak bisa membayangkan bagaimana gambaran kehidupan di sana. Ada orang bertanya, apakah itu sesuatu yang boring sekali, ada di hadapan Kristus, apa artinya, cuma menyanyi dan menyembah dan sebagainya, apakah itu sesuatu yang boring? Ya, sekali lagi saudara, itu saya yakin tidak demikian ya. Kalau Paulus berani mengatakan jauh lebih baik, itu pasti ada sesuatu yang digambarkan di sana. Di Mazmur 16 itu digambarkan bahwa di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, ada orang mengatakan Mazmur 16 ayat 10, 11, itulah gambaran orang yang ada di hadapan Allah di surga. Ya. Nah, sekali lagi PB tidak banyak bicara mengenai keadaan dan kondisi bagaimana tentang orang-orang percaya yang ada di dalam intermediate state ini. Juga ada diskusi mengenai dalam pemahaman doktrin intermediate state ini juga ada diskusi apakah orang kudus di surga itu punya tubuh atau tidak. Ya, saudara kalau membaca beberapa buku teologi ada diskusi seperti itu. Kita umumnya condong berpikir bahwa tidak memiliki tubuh, tidak bermateri karena tubuh fisik itu ada ditinggalkan di dunia ini, di lubang kubur ini. Ya, tapi ada orang berkata sangat sulit membayangkan manusia itu hidup tanpa tubuh. Ya, sehingga kemudian mereka memikirkan mungkin ada tubuh yang bersifat sementara. Kalaupun itu ya, mereka meyakini itu bukan tubuh yang sudah perfect, sudah sempurna. Ini cuma tubuh sementara. Jadi nggak menutup kemungkinan Allah itu memberikan kepada kita tubuh yang sementara pada waktu kita berada dalam masa antara ini. Tapi sekali lagi saudara, kita tidak bisa memastikan ya akan hal ini. Diskusi-diskusi ini bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan, tetapi Alkitab tidak memberikan jawaban ya secara definit tentang hal ini. Nah, saudara, saya ingin mengakhiri bagian intermediate state ini dengan memberikan catatan tambahan. Intermediate state di surga itu bukan final state bagi orang percaya. Kenapa, saudara? Karena masih ada dan masih banyak yang kalau saya boleh pakai istilah saya yang kita nantikan. Dan bertentangan dengan yang umumnya kita pikirkan. Orang-orang kudus dalam masa antara ini, kalau kita pakai istilah kita, belum bahagia dan puas secara sempurna. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa mereka sama sekali belum bahagia dan belum puas, tapi kalau kita bicara secara sempurna belum. Kenapa? Karena masih menantikan penggenapan rencana Allah. Saudara, tadi kita membaca Wahyu pasal 6 ayat 10 sampai 11 itu ya bicara mengenai orang-orang jiwa-jiwa ini yang masih menantikan sesuatu begitu loh. Ya, dia menantikan kapan ini hakim yang adil, penguasa yang adil itu akan menghakimi orang-orang yang katakanlah menganiaya atau membunuh mereka ya karena iman mereka nih. Masih menunggu sesuatu ini. Nah, keadaan eksistensi yang dimasuki oleh jiwa atau roh kita ini setelah kita meninggal, itu Anthony Hoekema berkata, itu bersifat provisional, temporary and incomplete. Itu bukan keadaan eksistensi yang akan selama-lamanya, tetapi itu sesuatu yang temporary. Dan itu belum lengkap, belum sempurna, belum komplit. Maka pengharapan kita tahu, yaitu kita letakkan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana akan terjadi kebangkitan tubuh dan diikuti dengan penghakiman terakhir. Ini topik yang sudah dibahas minggu lalu. Jadi setelah Yesus datang kedua kali, maka ada kebangkitan tubuh dan diikuti penghakiman terakhir bagi orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Dan setelah itulah kita memasuki apa yang disebut sebagai new heaven and new earth. Yang jelas itu berbicara mengenai new creation yang dihadirkan oleh Allah. Maka saya setuju ada orang berkata begini, the heaven I will go to when I die is not my final destination. Surga tempat kita berada setelah kita meninggal itu seperti satu tempat transit, ya, tempat menunggu untuk dunia ciptaan baru yang akan kita masuki.
Nah, surga tempat kita berada setelah meninggal, itu satu tempat istirahat dan menunggu sampai kedatangan Kristus kedua, kebangkitan orang mati, dan penghakiman terakhir. Surga tempat kita setelah kita meninggal, itu bukanlah tempat di mana kita itu akan berada selama-lamanya. Saudara, Wahyu 21:22, ya, perikop yang klimaks dari Alkitab kita, klimaks akhir dari Alkitab kita, dan akhir dari kitab Wahyu itu menggambarkan klimaks kehidupan itu menunjukkan bukan kita yang menuju ke atas ke surga, tetapi Allah yang turun ke bawah ke dunia ini. Itu hal yang nanti kita akan lihat minggu depan. Nah, ada yang menyebut surga yang sekarang ini, ya, setelah seseorang percaya meninggal dan masuk ke sana, itu disebut sebagai intermediate heaven atau itu present heaven, untuk dibedakan dengan langit atau surga dan bumi baru yang akan kita masuki nantinya, ya, yang kita akan masuki nantinya. Oke, ini tentang intermediate state, ya. Kita akan lanjutkan nanti tentang new heaven and new earth. Tapi sebelum saya akhiri bagian hari ini, saya ingin mengajak saudara melihat sekilas saja. Saya tidak akan sangat mendetail tentang hal ini, yaitu sekilas mengenai baik istilah atau pemahaman tentang surga atau tentang heaven. Ya, saudara, istilah surga itu dalam bahasa Ibrani Shamayim, dalam bahasa Yunani itu Uranos, umumnya itu dipakai dalam 3 pengertian dalam Alkitab. Pertama itu bicara mengenai langit, ya, angkasa, udara, sky kita, atmosfer ini. Maka ada gambaran-gambaran yang dikatakan dalam Alkitab, burung di udara, hujan dan salju turun dari langit, embun dari langit, dia menutupi langit dengan awan-awan ketika langit tertutup dan sebagainya. Nah, ini pengertian pertama mengenai apa itu arti kata surga, Shamayim atau Uranos. Ini pengertian pertama. Pengertian yang kedua itu adalah outer space, atau yang kita mungkin sebut sekarang sebagai ruang angkasa. Setelah di Kejadian pasal 1 ayat 7 dan 8, Allah itu menciptakan cakrawala. Dan cakrawala itu kadang-kadang disebutkan sebagai langit, ya. Lalu kemudian di ayat 14, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Maka di sanalah kita tahu ada benda-benda penerang, begitu ya. Seperti bintang di langit, kemudian beribadah pada bala tentara langit, itu. Jadi lokasi matahari, bulan, bintang, planet, galaksi berada di pengertian heaven yang kedua ini. Ini pengertian yang kedua. Yang ketiga, kita mengerti istilah surga itu dalam pengertian tempat kediaman Allah. Tempat Allah itu memerintah, dan dari sana, ya, dari surga inilah Allah itu katakanlah mengatur akan dunia ini, alam semesta ini. Beberapa ungkapan muncul, ya, di dalam Alkitab kita, surga adalah tahtaku, Allah ada di surga, engkau di bumi, pandanglah dari surga, lihatlah dari tempat kediamanmu. Yesus mengajarkan Bapa kami yang ada di surga. Ya, Yesus juga berkata, Bapakmu yang di surga, Bapakku yang di surga. Nah, ini bicara mengenai tempat tinggal atau tempat kediaman Allah. Ya, istilah surga itu juga ada kalanya kita tahu itu menjadi sinonim dengan Allah itu sendiri. Ya, ketika saudara membaca cerita mengenai anak yang hilang itu dikatakan, aku telah berdosa melawan surga dan melawan engkau. Ya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau. Itu artinya dia berdosa terhadap Allah, begitu. Jadi bisa dipakai ada kalanya surga itu sebagai sinonim dengan Allah. Nah, bukan hanya itu, bicara mengenai surga sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman Allah, itu kita juga kaitkan dengan tentu Yesus Kristus. Yesus Kristus kita diakui sebagai orang yang datang dari surga dan dia kembali ke surga. Yohanes 3:13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, itu anak manusia. Yesus Kristus inilah masuk ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna untuk kepentingan kita. Yesus Kristus inilah yang duduk di sebelah kanan Allah setelah dia naik ke surga. Nah, ada ungkapan-ungkapan seperti ini yang kita temukan di dalam Alkitab, ini beberapa contoh ayat saja. Nah, saya ingin sedikit aja bicara mengenai surga ini sebagai tempat kediaman Allah. Sudah di dalam 2 Tawarik 2 ayat 6 itu dikatakan begini, tapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengantasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Begitulah. Sudah ada satu pengakuan ini, ya, bahwa nggak akan bisa, karena Allah itu kan Maha hadir, ada di mana-mana. Dia bukan pribadi yang bermateri, begitu ya.
dia ada di mana-mana, dia roh adanya, apakah mungkin ini dibatasi oleh sebuah rumah atau langit, bahkan dikatakan langit yang mengatasi segala langit. Saudara, muncul ungkapan ini, langit yang mengatasi segala langit. Ya, the heaven of heavens. Ya, surga disebut sebagai langit yang mengatasi segala langit ini. Berarti kita bisa mengatakan itu sepertinya langit yang tertinggi, surga yang tertinggi. Maka seringkali gambar tentang surga itu dilihat high above dunia ciptaan. Maka ada ungkapan-ungkapan, misalnya Tuhan itu memandang ke bawah dari surga, ungkapan-ungkapan seperti ini muncul ada di dalam Alkitab, ya. Dan Paulus menyebut dengan istilah tingkat yang ketiga dari surga, third heaven. Sudah banyak diskusi mengenai apa sih yang dimaksud oleh Paulus di sini, ya. Banyak pengertian yang bisa dikaitkan dengan pengertian ini, misalnya juga dia dikaitkan dengan karena di kalangan orang Yahudi itu, di tulisan-tulisan orang Yahudi bisa mempercayai ada surga yang cukup banyak, begitu ya, mungkin 5 surga, 7 surga, 10 surga, atau ungkapan ini adalah ungkapan yang Paulus pinjam dari tulisan-tulisan tertentu di apokaliptik, tulisan-tulisan apokaliptik, mungkin seperti itu juga. Tapi terlepas dari itu, yang saya ingin untuk saudara pikirkan begini. Saudara, kita tetap perlu untuk memahami para penulis Alkitab itu dalam konteks zamannya. Dalam konteks zaman orang Yahudi masa itu, pemahaman mereka mengenai dunia ciptaan, mengenai kosmologi, mengenai alam semesta itu, seringkali mungkin bisa digambarkan dengan gambaran seperti ini. Yaitu dunia itu di bawahnya ada Sheol, ada dunia bagian bawah, ya. Kemudian di atas itu ada sky, ya. Kemudian jauh di atas itu ada Allah yang diam di heaven of heavens. Nah, apakah ada kemungkinan berkaitan dengan pemahaman seperti ini mengenai surga yang ada di atas sana? Sehingga kemudian ada orang beranggapan kalau kita memahami 3 arti surga tadi, ya ada orang kemudian membuat gambaran seperti ini. Ya, first heaven bicara yaitulah sky, langit ini. Second heaven bicara mengenai galaksi, surga dengan galaksinya. Third heaven yang dikatakan oleh Paulus surga tingkat ketiga, itulah yang dilihat oleh Paulus, ya, yang ketika dia diundang datang ke sana, begitu ya. Nah, ada gambaran seperti ini. Tapi sekali lagi, apakah ini yang dimaksud dengan third heaven? Ya, kita sekali lagi juga tidak sangat tahu sekali, tidak bisa memastikan. Tapi yang saya ingin untuk ajak saudara renungkan begini. Saudara, Allah itu tidak bermateri dan tidak dibatasi oleh satu tempat apapun, termasuk oleh surga. Itu tadi Tawarik dan juga di 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tapi kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang memilih tempat-tempat untuk memanifestasikan kehadirannya secara sungguh. Apakah itu Gunung Sinai, atau kemah suci, bait Allah. Dan mungkin kita bisa mengatakan bahwa surga adalah tempat di mana Allah itu memanifestasikan kehadirannya dengan dalam cara yang paling intens. Saya kutip 2 orang. John Owen berkata begini, alasan kenapa Allah dikatakan ada di surga bukan karena esensinya itu tercakup hanya di satu tempat khusus, tetapi lebih mengarah kepada apa? Manifestasi dari kemuliaannya yang utama itu ada di sana. Seorang penulis buku tentang surga, 40 pertanyaan tentang surga dan neraka, Alan Gomez itu berkata, ketika kita bicara mengenai God dwelling in heaven, ya Allah yang berdiam dalam surga, kita harus memahami surga itu seperti satu lokasi di mana Allah itu memanifestasikan kehadirannya ya secara langsung, dan di mana dia itu menyatakan akan pemerintahannya dan tingkatan yang memang paling tinggi, paling unggul. Atau dengan kata lain, itu satu lokasi, satu tempat di mana kehendak Allah itu dilakukan atau digenapi secara sempurna. Ya, ada yang mengartikan seperti itu. Ya, karena Allah memang adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh tempat, oleh lokasi. Ya. Nah, ada beberapa perspektif mengenai surga yang secara cepat ingin saya sampaikan. Setelah mungkin ada yang saya akan lanjutkan minggu depan. Ya, setelah bicara surga, jelas kita bicara sebagai satu invisible reality. Stefanus melihat surga terbuka. Kita bicara surga, kalau katakanlah sebagai God's dwelling, tempat kediaman Allah, itu kita mau tidak mau tetap mengakui ini adalah dunia yang tidak kelihatan. Surga itu bukan satu tempat out there yang kita bisa kemudian deteksi, tetapi ini satu dimensi yang invisible. Paulus pernah berkata, karena di dalam Dialah terciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi.
yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Ya, baik singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara bicara mengenai invisible reality ini. Jadi kita tidak bicara mengenai lokasi dalam arti tempat yang kemudian kita bisa katakan ini visible. Ya, jadi kita tidak bicara di atas, di bawah, atau di arah manapun yang kemudian kita bisa pergi ke sana. Maka saya percaya ketika Paulus itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, itu bukan berarti dia terbang ke angkasa jauh ke ujung dari alam semesta ini, kemudian mengalami perjumpaan. Bukan seperti itu, tapi dia menggambarkan mengalami perjumpaan dengan Allah yang invisible. Nah, itu ya, saudara bicara tentang invisible reality, memang kita tahu nggak semua orang percaya akan realitas ini. Tetapi kita percaya ada realitas itu. Francis Schaeffer berkata, ada bagian-bagian dunia ini yang tidak kelihatan, ada yang kelihatan. Ya, they are not mutually exclusive. Tidak kemudian sepertinya nggak berkaitan satu dengan lain, tapi bagian dari satu realitas. Kalau N.T. Wright berkata, surga itu bukan tempat, ya, tetapi satu different sphere of reality, begitu loh. Ya, satu realitas dalam satu alam yang memang berbeda, ya. Tetapi satu waktu nanti, ya, tirai itu akan dibukakan. Saudara, kalau berbicara mengenai surga sebagai invisible reality, mungkin kita bisa mengatakan bahwa surga itu ternyata lebih dekat daripada yang kita pikirkan. Tetapi tetap ini adalah realita yang invisible. Jadi salah satu hal yang luar biasa mengenai Yesus Kristus ketika ada di dunia dalam hubungan dengan Bapa adalah kedekatan dan keintiman yang dimiliki oleh Kristus dengan Bapa di surga. Ketika berdoa, ketika berkomunikasi, tidak seperti melihat Bapa itu berdiam di satu negeri yang jauh di luar angkasa sana. Dia berdoa, disampaikan seolah-olah Bapa itu dekat dengannya. Setelah di dalam Alkitab kita melihat tokoh-tokoh tertentu itu seperti dibukakan, ya seperti tadi Stefanus. Suatu waktu dibukakan untuk melihat sesuatu dari realita yang tidak kelihatan ini. Elisa melihat Elia itu masuk ke surga. Ya, Elisa itu juga menghibur pelayannya yang ketakutan menghadapi akan pasukan Syria itu, dan dibukakan matanya untuk melihat realita yang sebenarnya. Ya, Yesaya melihat Tuhan di tatanya, Yesaya pasal 6. Dan masih ada contoh-contoh tokoh yang lain. Setelah surga sebagai invisible reality. Yang kedua, surga itu impacting life on earth. Setelah banyak yang kita bicarakan mengenai surga, baik masa depan ataupun surga di sana, sepertinya kok nggak ada hubungan dengan pengalaman masa sekarang. Tapi Alkitab menunjukkan surga itu dekat dengan kita dan mempengaruhi, sadar atau tidak, mempengaruhi kita di dunia sekarang ini. Paulus mengajarkan kita ini diberkati dengan every spiritual blessing in the heavenly places. Sedang meskipun kata heavenly places itu kata yang agak sedikit berbeda dengan kata Uranos, tapi ada hubungannya. Begitu loh. Diberkati dengan every spiritual blessing. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu menjembatani antara dunia surga yang invisible itu dengan dunia fisik kita. Paulus berkata kewargaan kita adalah di dalam surga, Filipi 3:20. Ya, itu bicara apa? Bicara mengenai bagaimana kita menjalankan kehidupan kita dengan nilai-nilai dan pandangan yang dibentuk dari perspektif surgawi, dibentuk oleh Allah yang ada di surga. Jadi bukan sekedar cuma bicara nanti kewarganegaraan kita nanti setelah masuk ke surga baru di sana, tapi sekarang ini itu kewargaan kita adalah di dalam surga. Satu poin terakhir untuk mengantar kita kemudian memikirkan topik ini minggu depan. Saudara, surga itu sepertinya adalah satu dunia yang sedang ada di dalam peperangan. Saudara, ini satu istilah yang saya pinjam dari seorang penulis buku tentang surga. Saudara, kita tahu bahwa Allah itu tidak tinggal sendirian, kan? Kalau kita boleh sebut seperti itu. Kristus, surga juga dipenuhi dengan makhluk lain yang invisible, yaitu malaikat. Ya, itu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang hal itu. Tapi kita menyadari juga tidak semua malaikat itu setia kepada Allah. Paulus mengatakan di Efesus 6 ayat yang ke-12 mengenai musuh kita. Ya, mengenai musuh kita. Kita itu bukan melawan, ya dikatakan oleh Paulus, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Indonesia menerjemahkan di udara.
roh-roh jahat di heavenly places nih. Terus sekali lagi ini satu misteri yang saya percaya kita nggak mungkin bisa pahami. Bagaimana surga sebagai tempat kediaman Allah, malaikat, dan orang-orang percaya yang meninggal dalam Kristus begitu ada di sana, tapi bagaimana juga kemudian kita bisa mengatakan ada aspek ini. Jadi sesuatu yang misteri bagi kita. Apakah ungkapan heavenlies atau heavenly places itu adalah ungkapan yang lebih luas, lebih komprehensif, mencakup dunia rohani yang melampaui dunia fisik kita. Ya, di wilayah yang luas ini kita membedakan surga itu sendiri dan juga wilayah operasinya setan dan pengikut-pengikutnya yang lebih terbatas. Nah, apakah seperti ini nih? Kita tidak tahu. Tapi yang saya ingin untuk ajak saudara pikirkan begini. Kalau memang ini adalah sesuatu tempat tanda kutip terjadinya peperangan, pertanyaannya yang muncul adalah apakah surga tanda kutip akan dibersihkan, perlu dibersihkan satu waktu? Dan pertanyaan muncul adalah kenapa sih sampai kemudian perlu muncul atau adanya nanti new heaven and new earth? Kalau kita bicara new earth, kita mengerti ini. Oke lah, segala bentuk kekotoran, segala bentuk hal yang tidak baik itu akan disingkirkan dan akan diperbaharui. New earth, dunia bumi ini. Tapi kenapa new heaven? Apanya yang baru? Nah, setelah itu yang menggelitik kita untuk kemudian kita memikirkan tentang topik ini minggu depan. Oke, saya berhenti sampai di sini, Pak Johan, untuk sesi saya pada hari ini. Thank you.